Umat Islam meyakini bahwa Al-Quran tidak berasal dari manusia atau hasil pemikiran manusia, melainkan berasal dari sumber yang transenden yaitu Allah. Dan hadis sebagai sumber hukum kedua, karena hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad. Islam mengklaim dirinya sebagai agama tauhid murni dengan Tuhan yang transenden, mutlak, dan tak menyerupai apapun. Namun, tidak bisa dipungkiri penggambaran Tuhan dalam bentuk antropomorfik justru ditemukan dalam sumber primer Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai makhluknya, baik dalam wujud maupun sifat-sifatnya. Ini adalah salah satu prinsip penting dalam ajaran Islam untuk menghindari kesyirikan. Dalam surah Asy-Syura ayat 11, Islam menekankan bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat manusiawi dan tidak mungkin menyerupai makhluknya. Hal ini berarti Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan tidak memiliki wujud fisik seperti makhluk ciptaannya. Pemberian sifat-sifat manusia kepada entitas non-manusia, termasuk Tuhan dalam konteks agama, disebut dengan anthropomorphic. Anthropomorphic berasal dari bahasa Yunani. Anthropos berarti manusia, morfi berarti bentuk. Dalam Islam, istilah tashbih lebih sering digunakan untuk merujuk pada anthropomorphic, yaitu pemikiran bahwa Tuhan memiliki sifat dan wujud yang serupa dengan manusia. Beberapa kelompok dalam Islam, seperti kaum Sunni, menganggap antropomorfik sebagai ajaran sesat karena dianggap menyandingkan Tuhan dengan makhluknya. Mereka lebih menekankan konsep tanzih, yang menekankan kesempurnaan dan keunikan Tuhan. Tanzih adalah salah satu konsep penting dalam teologi Islam untuk menjelaskan sifat-sifat Tuhan. Ia menekankan bahwa Tuhan berbeda dan lebih tinggi dari segala makhluk dan tidak dapat dianalogikan dengan sifat-sifat makhluknya. Namun, justru dalam berbagai sumber primer Islam terutama hadis, dan beberapa ayat Al-Quran ditemukan penggambaran Tuhan dalam bentuk antropomorfik. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang konsistensi internal ajaran Islam dan validitas rasional teologisnya. Tanzih dapat dipahami sebagai upaya umat Islam untuk menjaga kemurnian tauhid agar akidah Islam tidak tergelincir ke dalam syirik atau penyamaan Allah dengan makhluk yang merupakan pelanggaran paling berat dalam Islam. Lafaz-lafaz yang mengandung tashbih ditakwilkan, yaitu ditafsirkan atau dijelaskan maknanya. Penakwilan ini bertujuan untuk menjauhkan dari keyakinan tashbih dan memastikan pemahaman yang benar tentang Allah. Takwil adalah sebuah metode penafsiran yang digunakan untuk memahami makna tersembunyi dalam hadis dan Al-Quran yang berbeda dengan makna harfiahnya. Misalnya, lafaz wajah Tuhan dalam surah Ar-Rahman ayat 27 ditakwilkan sebagai sifat-sifat Allah yang kekal. Tangan Allah dalam surah Al-Fath ayat 10 ditakwilkan sebagai kekuasaan atau kekuatan Allah. Dalam hadis juga banyak ditemukan penggambaran Tuhan dalam bentuk antropomorfik, misalnya hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah dalam bentuk rupa manusia, yaitu seorang pemuda berambut keriting dan tidak berjanggut. Hadis yang dimaksud diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad, juga oleh Tirmidzi, Ibnu Abi Asim, dan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku melihat Rabbku dalam bentuk seorang pemuda yang tidak berjanggut lebat, mengenakan pakaian hijau, memakai 2 sandal dari emas, dan di wajahnya ada cahaya seperti emas." Hadis ini diperselisihkan di kalangan ulama hadis dan ahli teologi karena kandungannya yang menyerupai tashbih penyerupaan Tuhan dengan makhluk. Ibnu Taimiyah mengakui bahwa Nabi memang melihat Tuhan dalam mimpi dan bahwa Allah bisa menampakkan dirinya dalam bentuk sesuai kehendaknya dalam mimpi. Ia membedakan antara penglihatan mimpi dan penglihatan nyata. Dalam mimpi, Allah bisa muncul dalam bentuk yang dapat dipahami manusia. Demikian pula Al-Suyuti, yang menyatakan bahwa tidak ada masalah secara akidah jika seseorang melihat Allah dalam mimpi dalam bentuk tertentu, karena itu adalah bentuk perumpamaan, bukan realitas zat Tuhan. Al-Dahabi dan Ibnu Hajar menganggap bahwa hadis-hadis ini sahih secara sanad namun harus ditafsirkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahan akidah. Namun beberapa ulama menolak hadis ini, di antaranya adalah kelompok Mu'tazilah dan Asy'ariyah murni yang menolak keras kemungkinan Allah bisa berbentuk, karena ini berarti memberi jasad kepada Tuhan, sesuatu yang mereka anggap kufur. Ironisnya, Islam melarang memahami ayat dan hadis yang mengandung tashbih secara harfiah, namun Allah sendiri menurunkan wahyu kepada Muhammad dengan kata-kata yang secara jelas mengandung sifat manusia. Hal ini membuktikan bahwa penulis Al-Quran berpikir secara manusiawi. Dalam Al-Quran tidak ada ayat yang melarang pembuatan gambar makhluk hidup secara eksplisit.
Larangan segala bentuk penciptaan gambar makhluk hidup yang bernyawa, yang utama dan paling mutlak adalah gambar Allah, diikuti oleh penggambaran Nabi Muhammad, semuanya berasal dari hadis. Penggambaran Tuhan dalam bentuk manusia muda dalam mimpi Nabi Muhammad mirip dengan representasi Yesus dalam ikonografi Kristen atau dewa-dewa Yunani. Seorang pemuda, berambut ikal, dan tanpa janggut adalah gaya khas Greco-Roman dalam menggambarkan dewa atau tokoh suci. Konteks ini memperkuat asumsi bahwa teks-teks Islam terpengaruh oleh lingkungan budaya dan religius Arab Yahudi abad ke-7, bukan dari sumber transenden seperti yang dipercayai oleh umat Islam. Ketika Al-Quran menyebut, tangan Allah dalam surah Al-Fath ayat 10, para ulama berbeda pendapat. Sebagian menakwilkannya sebagai kekuasaan, yang lain menyerahkannya tanpa makna tafwid. Tetapi dalam kasus mimpi Nabi melihat Allah sebagai pemuda berambut ikal, beberapa ulama seperti Ibnu Taimiyah justru menganggapnya sahih dan tidak bermasalah. Ini menunjukkan standar ganda Islam. Ketika teks mendukung transendensi, ia dipertahankan secara simbolik. Tetapi ketika teks mengarah pada antropomorfisme, ia dibela sebagai mimpi yang sah. Hadis-hadis yang mengandung kontroversi antropomorfik ditolak atau diterima tergantung kebutuhan teologis. Ibnu Al-Jauzi memasukkan hadis Nabi Muhammad melihat Allah dalam bentuk rupa manusia sebagai palsu, maudhuh. Sementara Ibnu Taimiyah menilai hadis ini sahih. Penilaian hadis tidak selalu berdasarkan analisis sanad dan matan secara objektif, melainkan berdasar pada keberpihakan terhadap ideologi akidah tertentu. Jadi benarkah Al-Quran berasal dari sumber yang transenden dan hadis merupakan perkataan Nabi Muhammad? Banyak sarjana seperti Joseph Schacht mengatakan bahwa sebagian besar hadis bukan berasal dari Nabi, tapi disusun setidaknya 2 generasi setelahnya, dan diproyeksikan ke masa Nabi agar terlihat sah. Jadi bagaimana sahabat, apakah kalian percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rupa seorang pemuda berambut keriting dan tidak berjanggut, seperti yang dilihat Nabi Muhammad dalam mimpinya? Silakan tulis komentarmu di bawah.